Saudara, saya berada di Karawang, Jawa Barat, tepatnya di area pergudangan. Saya akan mencoba mendatangi salah satu gudang yang diduga dimiliki oleh PT Arta Eka Global Asia, salah satu perusahaan yang diduga melakukan praktik curang dalam produksi minyak kita. Dan kita akan ikuti bagaimana kemudian Menteri Perdagangan akan mengungkap praktik curang dari produksi minyak kita ini. Ikuti saya, saudara. Pak Budi, siap. Ini salah satu botol yang kemudian sudah diberi garis khusus tertib niaga line Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jadi ini botol-botol yang akan dipakai untuk produksi ya, jadi masih kosong. Isinya macam-macam, dari 750 sampai 900 ml. Minyak kita yang dijual ini yang diproduksi oleh PT AIGA ini minyak non-DMO. Bisa jadi dia ambil dari minyak komersial ya. Untuk diproduksi telah menjadi minyak kita dengan ukuran tidak 1 liter. Ya, ukurannya hanya 750 ml. Jadi kepada perusahaan ini sudah kita segel dan tidak bisa berusaha lagi, nanti izinnya segera kita cabut. PT AIGA ini menjual lisensi minyak kita kepada 2 perusahaan di Pasar Kamis, Tangerang. Kedua perusahaan itu membayar kompensasinya kepada PT AIGA 12 juta per bulan. Ini 750 mili ya, ukurannya 750 mili yang nantinya rencananya untuk produksi. Ini tangki-tangki untuk memproduksi. Jadi ini pindahan baru sekitar sebulan. Jadi ini belum berproduksi, yang di sini belum produksi. Ya, jadi karena sudah ramai akhirnya dia menghentikan produksi. Kita dari sini aja, kita dari sini. Boleh. Pak. Ini alat yang dipakai buat ngisi minyak ke botol itu, ya, Pak? Nantinya yang akan dipakai untuk memproduksi ya. Mungkin karena sudah ramai viral ya, jadi kita nggak berani produksi. Oke. Ini nanti rencana pengisian langsung ke botolnya. Ya, tadi tangkinya kan di luar. Kemudian masuk ke film mesin ke sini. Yang mana itu? Sini. Oh, di sini ya, ada ketahuan. Ya, jadi nanti masuk ke botol juga yang ukurannya 750. Ya, rencananya seperti itu. Oke. Saya akan tunjukkan, saudara, ini adalah pipa yang kemudian digunakan, rencananya digunakan untuk kemudian mengisi minyak kita, dan ini adalah selang yang kemudian ada untuk kemudian memasukkan minyak ke dalam botol. Para konsumen yang dirugikan sesuai dengan Undang-Undang 8, di situ ada hak dan kewajibannya. Konsumen bisa mendapatkan kompensasi ganti rugi atau uang kembali. Di daerah itu ada namanya BPSK atau LPKSM, bisa melalui lembaga itu di daerah. Saya sudah bersama dengan Kasatgas Pangan, Pak Helvi. Pak Helvi, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pak, sejauh ini untuk proses pembatalan atau mungkin penyegelan, Pak, dari praktik-praktik produsen minyak kita yang curang ini sudah sampai mana progresnya, Pak? Ya, kita sudah melakukan proses penyidikan dari 7 LP yang pertama, sudah berjalan prosesnya. Kemudian yang hari kemarin kita lakukan penggeledahan penangkapan juga sudah diproses untuk dibuatkan laporan polisi dan proses lebih lanjut. Nah, sekarang dalam proses untuk pemanggilan para saksi-saksi, pemeriksaan dokumen-dokumen, ya, di pembayaran dan sebagainya untuk membuktikan bahwa ini memang terjadi transaksi produksi dan transaksi penjualan. Oh, betul, sejumlah gudang sudah disegel, tersangka juga sudah ditetapkan, Pak. Tapi untuk minyak yang sudah terlanjur gitu, Pak, didistribusikan ke pasar-pasar, ini bagaimana memastikan masyarakat tidak salah beli? Silahkan dijual dalam bentuk minyak curah. Oke. Ya, tapi tidak boleh menggunakan kemasan, statusnya adalah minyak curah. Berarti dihitung betul-betul ya, Pak? Ya? Ada satu tersangka yang berinisial AWI diduga ditunjuk, Pak, oleh PT MSI dan PT ARN untuk kemudian menjadi kepala dan melakukan operasi ini. Sementara PT MSI itu kan terdaftar ya, Pak, ya, di Kementerian Perdagangan. Itu sejauh ini pendalamannya?
Sudah diproses kita, tidak ada masalah. Kita sekarang lagi pendalaman untuk hubungan hukum antara pihak MSI ARN dengan AYA. Kalau memang nanti ada kaitan dan memang ada cashback kembali ke situ, kita buktikan dengan barang bukti yang ada, ya pasti dua ini akan bisa kita periksa untuk pendalaman lebih lanjut. Tapi sejauh ini PT MSI sudah ada bukti menyuplai mungkin Pak bahan baku atau kalau mungkin bahan baku ada memang. Oke. Bahan baku, license-nya terutama ya, bahan bakunya non DMO. Oke. Ya, cuma dijual dengan harga lebih tinggi. Oke. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa dari perusahaan tersebut juga akan ada yang ditersangkakan Pak? Kalau memang buktinya cukup pasti akan kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Botolnya disuplai dari AIGA. Oke. AIGA ya Pak ya? Ini Pak? Ya, dari AIGA, suplai ke Syawaludin. Oke. Ya kan? Mereka kemas dalam botol ini, ya kan? Karena harganya sudah tinggi, ya kan? Otomatis dia untuk mendapat margin harus takarannya kurangi. Botolnya diperkecil mungkin Pak ya? Ya, diperkecil supaya kelihatannya sih seperti 1 liter, tapi kan enggak. Oke. Ya kan, setelah dikumpulkan tadi cuma 700 sekian ya. Oke. Nah, tidak sampai 800. Itu yang saat ini menjadi modus-modus. Nah, ini perusahaan yang punya license, izin penggunaan untuk minyak kita, tapi disalahgunakan. Oke. Tidak diproduksi sendiri, dijual belikan. Oke. Ya kan, minta kompensasi 12 juta per bulan, botol dikasih, minyak mungkin disuplai atau dari pihak lain juga karena belinya minyak komersil atau minyak curah. Nah, mereka kemas di situ disalahgunakan. Oke. Artinya untuk botolnya aja sudah salah ukuran dan isinya pun bukan minyak DMO tapi non DMO, itu minyak curah bahasa sederhana ya Pak ya. Oke, ini untuk botolnya sendiri secara total yang di Karawang ini berapa Pak yang disegel? 32.000. Rata-rata sih satu shift, mereka rata-rata bikin 3 shift. Oke. Satu shift itu rata-rata 5.000 karton. 5.000 karton itu berapa botol Pak? Satu karton aja 12. 12. Oke. Keuntungannya mungkin Pak taksirannya Ya, kira-kira kalau berapa? perhitungan kami sementara kemarin antara 2.000 sampai 3.000 rupiah. 2.000 sampai 3.000 rupiah per botol. Ya. Oke. Boleh saya lihat yang minyaknya tadi Pak, yang sudah dimasukkan ke botol? Makanya dari lekukan aja nanti orang bisa mencuri itu kan. Kalau dari Dari desainnya pun sudah diakali ya Pak ya? Iya. Oke. Di sini tertulis kemasan 1 liter, padahal aslinya ini botolnya tidak sampai 1 liter ya Pak ya? Iya. Oke, jadi pengurangannya itu tidak hanya dari takaran, tetapi juga dari bentuk botolnya. Aja, ya kan? Makanya ini belum lagi yang masuk ke dalam kan. Oke. Ini juga ini. Saya tunjukkan saudara, ini lekukan ini juga turut mengurangi isi volume, kemudian juga di belakang juga. Ya. Ini modus-modus yang digunakan nih. Gunakan. Oke. Rata-rata ininya dalam dia. Terakhir mungkin Pak, ini kan mau masuk momen Lebaran ya Pak, sebentar lagi Pak. Apa mungkin tips atau pesan kepada konsumen, masyarakat kita agar tidak tertipu Pak dari modus-modus penjualan minyak seperti ini? Ya, yang pasti memastikan bahwa ukuran ini sudah sesuai. Bagaimana cara memastikannya? Ya pada saat beli silahkan mau dicek, monggo silahkan. Ya paling tidak harusnya petugas yang ada di pasar itu sendiri juga rutin melakukan pengecekan ya, mana yang sesuai dan tidak. Ya mungkin yang paling kuat saat ini masyarakat sudah paham, banyak sekali tindak pidana yang dilakukan karena pengurangan takaran ini, ya kan, supaya lebih selektif lagi. Lebih selektif lagi. Ya. Baik, Brigjen Helvi Assegaf, Dirtipidum Deksus, Baris Krim Polri, sekaligus Kasatgas Pangan. Terima kasih untuk waktunya Pak. Terima kasih.